Seiring dengan perjalanannya waktu, ternyata dunia telah mengalami pergolakan dan perubahan, sehingga tak jarang berbagai pergerakan dan revolusi yang terjadi di berbagai penjuru dunia mengalami efek yang sangat nyata. Salah satu contohnya adalah hilangnya beberapa negara yang disebabkan karena hancur, runtuh, dan berbagai faktor lainnya. Berikut ini adalah 10 negara yang dikabarkan telah goyah, dan kesatuannya pun sirna diterpa waktu, sehingga lama-kelamaan negara tersebut tidak diakui oleh peta dunia lagi. Ottoman Empire. Salah satu kerajaan besar dalam sejarah, Kekaisaran Ottoman, akhirnya terhenti di bulan November 1922 setelah megah berdiri lebih dari 600 tahun. Kekaisaran yang membentang sejak dari Maroko ke Teluk Persia, dari Sudan hingga jauh ke utara Hungaria, mengalami kemunduran secara perlahan selama berabad-abad sampai dengan awal abad ke-20. Di tahun 1922, ketika Turki memenangkan perang kemerdekaan mereka, kesultanan pun dihapuskan dan menciptakan negara Turki modern. Vietnam Selatan. Pada tahun 1954, ada seseorang merasa memiliki ide yang baik untuk membagi Vietnam menjadi dua, meninggalkan komunis di utara dan pseudo-demokrasi di bagian selatan. Seperti halnya dengan kedua Korea sebelumnya, demikian pula di Vietnam, sehingga perang saudara antara dua Vietnam tak terhindarkan, yang pada akhirnya menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Akibatnya, sejarah mencatat ini adalah perang yang paling menguras biaya dan tenaga bagi Amerika. Akibat desakan dunia internasional dan rakyatnya sendiri, Amerika akhirnya meninggalkan Vietnam Selatan berjuang sendiri pada tahun 1973. 2 tahun kemudian, Vietnam Selatan mengakhiri perang saudara. Selanjutnya, mereka mengubah nama negara menjadi Saigon, dengan Ho Chi Minh City sebagai ibu kotanya. Tibet. Sementara tanah yang dikenal sebagai Tibet itu telah ada selama lebih dari 1000 tahun, dan sejak tahun 1913 dikelola menjadi sebuah negara yang merdeka di bawah pengawasan yang damai dari rantaian Dalai Lama. Akhirnya diduduki komunis Cina pada tahun 1951. Pasukan Mao telah mengakhiri Tibet sebagai bangsa yang berdaulat singkat. Tibet semakin tegang pada tahun 50-an, sampai negara tersebut akhirnya memberontak pada tahun 1959 yang mengakibatkan aneksasi Cina dan pembubaran pemerintah Tibet. Tibet selesai sebagai negara untuk selamanya dan Cina mengubahnya hanya menjadi wilayah, bukan negara. Meskipun sampai hari ini tetap menjadi daya tarik wisata besar bagi pemerintah Cina, Tibet masih memiliki masalah dengan Beijing dan menuntut kemerdekaannya sekali lagi. Sikkim. Banyak yang belum tahu negara Sikkim ini berada, dan bahkan nama negara ini pun asing di telinga kita, karena negara Sikkim sendiri merupakan sebidang tanah yang tersembunyi, terletak aman di pegunungan Himalaya yang terhimpit India dan Tibet. Sikkim adalah negara monarki kecil yang berhasil bertahan hingga abad ke-20, sebelum akhirnya menyadari bahwa tidak ada alasan yang sangat baik untuk menjadi mandiri. Kemudian mereka memutuskan untuk bergabung dengan India modern pada tahun 1975. United Arab Republic. Dalam upaya membawa kesatuan bangsa Arab, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser berpikir bahwa ide yang bagus untuk bersatu dengan tetangga jauhnya, yakni Suriah, dalam aliansi yang efektif akan mengepung musuh bebuyutan mereka, yaitu Israel, dan membuat mereka negara adidaya regional. Menciptakan Republik Uni Arab adalah usaha yang tidak mudah sejak dari awal, sementara Suriah dan Mesir tidak pernah cukup bisa setuju dengan apa yang merupakan prioritas nasional. Jarak yang terpisah beberapa ratus mil hampir mustahil menciptakan pemerintah pusat bersama. Kematian Nasser pada tahun 1970 adalah sebuah antiklimaks. Tanpa Presiden Mesir yang karismatik itu, aliansi menjadi rapuh bersama-sama. United Arab Republic dengan cepat dibubarkan. Mesir dan Suriah pun menjadi negara sendiri kembali. Jerman Timur.
Didirikan dari sebagian negara Jerman yang dikendalikan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua, Jerman Timur mungkin paling dikenal karena tembok Berlin dan kecenderungan untuk menembak orang yang berusaha menyeberang pembatas itu. Sekarang itu adalah hal yang bodoh menembak orang asing yang mencoba untuk memasuki negara ini secara ilegal, padahal orang itu adalah bangsa sendiri. Runtuhnya tembok Berlin mengakhiri gagalnya eksperimen komunisme di Jerman Timur dan mereka diintegrasikan kembali ke dalam sisa Jerman pada tahun 1990. Karena Jerman Timur begitu jauh di belakang sisa Jerman secara ekonomis, maka reintegrasi dengan Jerman Barat hampir membuat bangkrut negara Jerman. Namun sekarang mereka telah hidup bersama dengan baik melewati masa kritis itu. Cekoslowakia ditempa dari sisa-sisa kekaisaran Austro-Hungaria tua, keberadaan singkatnya itu adalah salah satu dari beberapa negara di Eropa yang mengelola untuk mempertahankan demokrasi sebelum Perang Dunia Kedua. Pada bulan Maret 1939, negara ini telah diduduki sepenuhnya oleh Jerman dan lenyap dari peta. Kemudian diduduki oleh Uni Soviet yang mengubahnya menjadi sebuah negara satelit Uni Soviet sampai runtuhnya bangsa itu pada tahun 1991. Pada saat itu, Cekoslowakia berusaha membangkitkan kembali negara demokrasi mereka. Namun, etnis Slavia di timur menuntut negara independen mereka sendiri. Hingga akhirnya kita mengenal Republik Ceko di barat dan negara Slowakia di sebelah timurnya. Yugoslavia. Seperti Cekoslowakia, Yugoslavia adalah produk sampingan dari pecahnya Kekaisaran Austro-Hungaria pasca Perang Dunia Pertama. Pada dasarnya negara ini terdiri dari bagian-bagian dari Hungaria dan negara asli Serbia. Sayangnya mereka tidak mengikuti contoh Cekoslowakia. Sebaliknya, Yugoslavia mempertahankan monarki yang otokratik sampai Nazi menginvasi negara itu pada tahun 1941. Dengan runtuhnya Nazi pada tahun 1945, Yugoslavia entah bagaimana berhasil menghindari pendudukan Soviet, tapi tidak dengan komunisme. Di bawah kediktatoran sosialis Marsekal Josip Tito, pemimpin tentara partisan selama Perang Dunia Kedua, Yugoslavia tetap sebuah republik sosialis non-blok otoriter sampai tahun 1992, ketika ketegangan internal dan nasionalisme bersaing mengakibatkan perang saudara. Negara ini kemudian pecah menjadi 6 negara yang lebih kecil, yakni Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Macedonia, dan Montenegro. Austro-Hungaria. Sementara semua negara yang mendapati diri mereka di pihak yang kalah setelah Perang Dunia Pertama menderita secara ekonomi dan kehilangan geografis untuk beberapa derajat, namun tidak lebih besar kehilangan dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Pembubaran kekaisaran besar ini menghasilkan negara modern seperti Austria, Hungaria, Cekoslowakia, dan Yugoslavia, dan bagian-bagian lainnya bergabung ke Italia, Polandia, dan Romania. Penyebab pecahnya Austro-Hungaria adalah karena mereka tidak memiliki identitas umum dan bahasa, serta bukan rumah bagi kelompok-kelompok etnis dan keagamaan. Akibatnya, ia menderita versi skala besar dari apa yang diderita Yugoslavia ketika dirinya sama terkoyak oleh semangat nasionalisme. Perbedaannya adalah bahwa Austro-Hungaria diukir oleh para pemenang dalam Perang Dunia Pertama, sedangkan pembubaran Yugoslavia adalah faktor internal dan spontan. Uni Republik Sosialis Soviet. Uni Soviet, salah satu negara adidaya yang benar-benar menakutkan di planet ini sampai anti klimaksnya pada tahun 1991. Selama 7 dekade, negara ini kokoh berdiri sebagai benteng Marxis-Stalinisme. Uni Soviet sendiri didirikan pada masa kacau setelah pecahnya Imperial Rusia pasca Perang Dunia Pertama. Uni Soviet berhasil mengalahkan Nazi ketika tidak ada orang yang berpikir bahwa Hitler bisa dihentikan, memperbudak Eropa Timur selama lebih dari 40 tahun, menghasut Perang Korea pada tahun 1950, dan hampir masuk ke perang terbuka dengan Amerika Serikat atas Kuba pada tahun 1962. Tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet sudah nampak pasca runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, diikuti oleh hancurnya komunisme di Eropa Timur. Uni Soviet pun terpecah belah menjadi tidak kurang dari 15 negara berdaulat, menciptakan blok baru terbesar dari negara sejak pecahnya Kekaisaran Austro-Hungaria pada tahun 1918.